除烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体军师弟子，纯元上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼，问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。感恩上人开示，感恩师兄师姐，感恩tim Cinfasiang. Sebelum kita memulai pembacaan intisari, mari kita tenangkan hati, tenangkan pikiran untuk melakukan doa bersama agar dunia terbebaskan dari bencana. Silakan host, 感恩。我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。Tersucikan, masyarakat hidup damai dan harmonis, dunia bebas dari bencana. Wan An, Kan Ân Sang Reng Kaiser, Kan Ân Sư兄Sư Chết, dan Kan Ân tim Cinfasiang. Wan An untuk seluruh Sư兄Sư Chết ya. Di malam yang sangat berbahagia ini, ya saya sangat Kan Ân dapat diberi kesempatan yang menciptakan berkah kembali untuk sebagai moderator dalam Cinfasiang. Dan malam yang baik ini saya ditemani oleh Mitra Baji Amir Sususyung. Silakan Amir Sususyung. Ya, malam ya, Sư兄师姐。
Jadi kita mencoba ya menyiapkan ya hati dan waktu kita ya sama-sama kita belajar intisari pada malam ini. Oke, jadi uh, saya lanjut ya Sisyong ya. Ya, silakan. Kita mulai episode 61 ya dengan judul menanamkan segala akar ya kebajikan di hadapan para Buddha. Oke, ini ada catatan tangan dari Master ya. Itu tentang episode 61 ini ya. Pemikiran dari orang awam tidak lepas daripada kerisauan. Mereka terjerat oleh kekuatan karma dan niat pikiran timbul tenggelam sehingga terus bertumimbang lahir dalam samsara tanpa pernah berhenti. Dikarenakan kerisauan memunculkan karma, makanya dinamakan ada kebocoran. Oke, ini catatan tangan dari Master ya. Coba kita ya simak lebih lanjut intisari nomor 1. Kita hendaknya menjaga niat pikiran untuk melindungi Dharma. Batin setiap orang hendaknya menjaga niat pikiran untuk melindungi Dharma. Hendaknya menyebar luaskan Dharma Buddha agar Dharma Buddha bisa berkembang. Kita juga harus tekun memupuk kekuatan dari ikrar. Bila membangkitkan tekad, juga harus membangun ikrar. Baru bisa mendapatkan segala Dharma dan tidak hilang lagi. Bodhisattva pada dasarnya ke atas mencari pencerahan Buddha. Bertekad untuk ke bawah membimbing para makhluk, agar kita bisa tekun mengamalkan kewaswelasihan dan kebijaksanaan. Kita tidak hanya harus menghargai diri kita sendiri, tapi juga bisa berwelas asih terhadap para makhluk. Kita juga harus mempraktekkan kebijaksanaan. Ini adalah hal yang paling penting untuk dipelajari dalam Dharma Buddha. Kita tidak boleh melangkah ke depan hanya untuk mundur ke belakang, mempelajari satu ajaran, tapi melupakan ajaran lain. Kita harus sangat percaya pada Dharma yang kita praktekkan, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, baik ya, Sisyong Sechie. Ini coba saya pahami ya, bahwasanya seperti item 1 ini ya, ini adalah tentang bagaimana kita melindungi Dharma. Ya, sebelum kita melindungi Dharma, tentunya ada Dharma yang kita terima. Ya, jadi kita di dalam jalan Bodhisattva ini, ya kita selalu mendapatkan ya pencerahan ya dari master kita tentang Dharma-Dharma. Tetapi Dharma-Dharma yang kita terima, ya itu harus dibarengi dengan ikrar. Ya, ikrar itu adalah kita bangkitkan sendiri. Apa ikrar kita ya setelah kita begitu lama ya di dunia kelerawanan suci ya. Jadi juga ikrar-ikrar itu setiap lerawan mungkin bisa berbeda-beda ya. Jadi setiap hari kita itu selalu yang mendapat pencerahan dari master ya yang selalu menyampaikan ya dharma-dharma ya, dan dharma-dharma ini setelah kita terima ya kita lindungi ya. Bagaimana kita melindungi dharma adalah kita praktekkan ya dalam keseharian kita ya, ataupun mempraktekkan ke dalam dunia suci ya. Nanti mungkin Sesyong Alung bisa sharing ya tentang PIC ya ke hari Selasa yang akan datang, yaitu bagian daripada praktek-praktek ya yang Dharma yang sudah diterima. Oke, lanjut Sisyong, Kan-en. Anda Sesiong, host tolong lanjut intisari kedua, host. Mereka telah memberikan persembahan kepada ratusan ribu Buddha yang tak terhingga dan menanamkan segala akar kebajikan di hadapan para Buddha itu. Mereka selalu menerima pujian dari para Buddha itu. Ini adalah di Sutra Teratai Bab 1 pendahuluan. Next host, Kanten. Intisari kedua.
Saat kita mempelajari ajaran Buddha, kita harus selalu merasa semangat dan bersukacita. Saat kita bersukacita, kita terus-menerus dipenuhi dengan sukacita dalam Dharma. Saat kita mendengar Dharma Buddha, kita sangat sukacita. Jadi, kita dengan sukarela bekerja sama dengan orang lain. Saat kita sukarela dan dengan senang membantu orang lain, itu adalah bagian dari persembahan yang kita buat. Berpadu dengan batin Buddha, terutama masuk ke dalam Dharma Sang Buddha dan pantang mundur. Ini juga merupakan bentuk persembahan. Mereka telah memberikan persembahan kepada ratusan ribu Buddha yang tak terhingga. Terdapat 3 jenis persembahan. Pertama yaitu persembahan berupa materi. Ya, pada zaman Buddha, memberikan persembahan sangat dianjurkan karena hal itu menjamin kestabilan kehidupan Buddha dan Sangha. Hanya dengan cara itulah ajaran Buddha dapat disebarkan dengan tenang di tengah orang banyak. Jadi, dikatakan persembahan berupa materi, memberikan persembahan dengan berdana, harta benda. Oke, ini intisari yang pertama. Ini mengenai ini ya, Sesiung Sece, mengenai persembahan yang pertama ini adalah persembahan berupa materi. Ya, tentunya ya, Sesiung Sece juga tahu kita persembahan materi itu untuk membantu ya, untuk membantu ini ya, proses dari ini ya, untuk menyebarkan dharma ya. Jadi kita persembahan itu ada 3. Nanti di akhir intisari baru saya sharingkan kembali. Lanjut ke intisari ketiga, silakan Amir Sususyong. Ya, contohnya Susyong. Jadi ini kita lanjut di item ketiga ya. Jadi tadi yang pertama itu persembahan berupa dana ya. Jadi yang kedua ini adalah persembahan berupa rasa hormat. Jadi hanya ketika ajaran Buddha dihormati, barulah ia dapat disebarkan di tengah masyarakat. Jadi memberikan persembahan dengan menegakkan dan mempraktekkan penghormatan dengan tubuh, masuk ke tengah orang banyak dengan penuh keharmonisan dan penghormatan. Ini adalah etika dan juga bentuk pendidikan dalam memperlakukan orang dan menangani masalah. Lalu yang ketiga adalah persembahan dharma, yaitu memberikan persembahan dengan benar-benar melatih tekad luhur dan membangkitkan ikrar agung. Dengan memberikan persembahan seperti ini dapat mewujudkan 2 kebajikan dari berkah dan kebajikan. Inilah menanam segala akar kebajikan. Akar kebajikan adalah akar kebaikan. Tiada yang di luar dari akarnya, tiada yang di luar dari akarnya 2 kebajikan, berkah, kebajikan, dan kebijaksanaan. Oke, ini saya coba pahami ya, Siung Seci ya, bahwasanya ya persembahan itu ada 3 ya. Jadi yang pertama itu adalah persembahan ya, itu pindadata ya. Itu pada zamannya Buddha ya. Buddha itu sangat ini ya, sangat fokus ya dalam penyebaran ajaran Buddha ya. Jadi tentunya di dalam kehidupan ya itu perlu ya untuk makan, minum, dan tempat tinggal. Jadi semua itu dilakukan oleh murid-murid Buddha ya. Itu berarti mereka ke masyarakat ataupun ke kerumunan orang banyak untuk menerima makanan, pakaian, dan mungkin ini tempat tinggal ya. Itu juga bukan tempat tinggal sendiri ya. Jadi itu biasanya di rumah-rumah yang disediakan oleh masyarakat. Jadi di persembahan kedua itu adalah rasa hormat. Jadi dharma ini ya sepertinya kita yang tekun ya mendalami ya, kita juga perlu memberikan ya penghormatan ya, seperti kita juga di dalam
misi Ceci ya, ada namanya misi budaya humanis ya. Jadi di sana itu bagaimana kita berperilaku ya, bagaimana kita berperilaku ya, kita juga ya diajarin ya bagaimana kita sewaktu tidur, sewaktu makan ya, sewaktu berjalan ya, itu merupakan cara kita yang menghormati Dharma ya, seperti itu yang sobat saya pahami. Karena kita di Ceci itu tidak pegang hio ya, jadi kita itu semua dengan bensin ya, juga itu bagian dari kita menghormati Dharma ini. Oke. Yang ketiga itu adalah persembahan Dharma ya. Persembahan Dharma ini adalah ya bagaimana kita itu ya setelah menerima Dharma ya, kita amalkan dalam pikiran kita ya, kita praktekkan ya ke kerumunan orang banyak, dan itu akan menjadi suatu kebijaksanaan ya yang timbul dalam diri kita sendiri. Ya, kebijaksanaan ini ya itu otomatis ya timbul dalam diri kita sendiri, dan kebijaksanaan ini adalah akar dari kebajikan. Coba itu yang saya pahami ya, Sisyong Sece. Kalau ada tambahan lain mungkin Sisyong Sece bisa sharing kembali. Oke, lanjut di item 4 Sisyong Kan Eun. Dan Khusus Sesiung, intisari keempat yang harus kita persembahkan adalah kepada ratusan ribu Buddha yang tak terhingga. Dengan hati kita merenungkan, karena Buddha memberitahu kita bahwa setiap orang memiliki sifat kebuddhaan. Mungkin pada kehidupan lampau, seseorang sudah pernah mencapai kebuddhaan, lalu kembali menumpang bahtera welas asih turun ke dunia manusia. Seperti dalam suatu persamuhan Dharma, banyak bodhisattva dari tubuh Dharma adalah mereka yang di kehidupan lampau telah mencapai kebuddhaan. Lalu pada zaman Buddha kembali turun untuk membantu di ladang pelatihan Dharma. Oleh karena itu, dikatakan bahwa para makhluk memiliki sifat Buddha. Karena itu, kita harus senantiasa mengetahui bahwa para Buddha tak terhingga berada di sekitar kita. Mungkin saja ia adalah Buddha. Maka dikatakan, setiap orang harus kita pandang sebagai Buddha. Ya, di intisari nomor 4 ini ya, kita ya sesiung-sesiung juga sering mendengar Master sering menyatakan bahwa kita semua adalah ini ya calon Buddha. Jadi kita juga ini sangat percaya ya membangkitkan ini ya. Jadi kita harus senantiasa memperlakukan ya semua orang itu kita seperti menghadap Sang Buddha. Jadi kita harus memberi rasa hormat ya. Kemudian kita harus ini ya bertutur kata yang baik, berperilaku yang baik ya, seperti ini ya. Karena pada dasarnya bodhisattva seperti kita dalam menjalankan praktek bodhisattva ya, kita ini harus melakukan pelatihan diri ya, karena ini adalah pelatihan diri yang sebenarnya. Itu aja. Kadang sambung ke intisari kelima, Amir Susesyung. Oke, ini intisari ke-5 ya. Saat membagikan bantuan ya, para relawan membungkuk, memegang barang tinggi-tinggi, dan dengan penuh hormat menyerahkannya kepada mereka. Coba kalian renungkan, ketika kita berdana kepada orang lain pun harus dilakukan dengan penuh hormat. Itulah yang disebut sebagai bodhisattva. Mereka melakukannya dengan hati penuh rasa syukur.
Sikap hormat seperti ini adalah ungkapan rasa terima kasih kepada mereka yang sedang menderita. Karena melalui merekalah kita dapat membangkitkan cinta kasih kita. Kita disadarkan akan ketidakkekalan hidup. Kita memahami penderitaan kehidupan, serta melatih kemampuan kesabaran dan ketabahan. Bukankah hal ini tepat seperti dimaksud dengan menanam segala akar kebajikan di hadapan Buddha? Di sanalah kita menumbuhkan akar kebajikan kita, memperluasnya, memperdalamnya, agar pohon Bodhi, kesadaran itu dapat tumbuh dengan rimbun. Dengan kata lain, agar batin pelatihan kita menjadi kokoh. Oleh karena itu, inilah maknanya bersandar pada mitra bajik tanpa pernah mundur. Bodhisattva menjadikan Buddha sebagai guru, belajar, dan mempraktekkan jalan pencerahan. Sekarang menerima pujian dari Buddha membuktikan kalau tidak ada kesalahan, sehingga batin merasa nyaman dan leluasa. Oke, di item kelima ini ya, ini saat membagikan bantuan ini seperti yang diceritakan Master itu tentang gempa di Haiti ya. Jadi relawan yang datang itu dari Amerika Serikat, ya mereka memberikan bantuan. Ya, ini cerita yang pada saat gempa di Haiti. Jadi baru-baru ini juga di Sumatera Utara dan Aceh ya, ini Alung Sesiung juga banyak praktek ke lapangan ya. Mungkin juga Sesiung bisa berbagi ya, bagaimana berhadapan dengan korban ya yang di bencana-bencana tersebut ya, dan bagaimana sebagai relawan suci ya, sebagai bodhisattva mendapat hikmahnya ya, bagaimana semua kejadian itu mungkin Alung Sesiong ataupun Sesiong Sece bisa men-sharingkannya ya. Sebetulnya dengan sharing-sharing dharma seperti ini ya, kita itu berbagi dharma ya, menghormati ya dharma itu, dan kita sebarkan kepada ya Sesiong Sece yang mengikuti Sin Fat Siang pada malam ini. Itu juga merupakan suatu penghormatan Buddha ya. Jadi ini semua ya tentunya akan membangun ya akar ya. Itu semua dari benih dulu. Ya, benih itu tentunya tumbuh berakar. Ya, akar itu adalah yang kita perkuat dari ikhtiar ya, dari tekad kita masing-masing. Ya, bagaimana kita memperkokoh akar ini agar tumbuh pohon Bodhi yang rindang ya. Jadi kenapa bisa tumbuh pohon Bodhi? Tentunya kita itu tidak lepas ya, ataupun ya tidak hilang ya dari kelerawanan kita ya. Itu sebetulnya yang diharapkan ya, dari kenapa kita menjadi lerawan suci ya. Sebetulnya apa sih kenapa sih kita menjadi lerawan suci ya? Kita tentunya bukan hanya mau berbuat baik ya, dan kita itu tentunya ya dengan berbuat baik ya kita tumbuh kebijaksanaan. Dengan kebijaksanaan ini ya kita mengharungi kehidupan kita sendiri, dan kita juga menyebarkannya kepada orang lain yang berjodoh dengan kita ya. Dan juga di sini ya banyak disebutkan mitra-mitra bajik ya. Mitra bajik ini sebetulnya dengan semua lerawan merupakan mitra bajik kita ya. Jadi kita ambil hikmahnya ya, istilahnya ya kita ambil baiknya ya. Jadi kita tidak ya, tentunya kita juga menjaga keharmonisan dalam kelerawan kita agar kita di dunia suci ini dapat tumbuh ya, tumbuh kebijaksanaan dan memberikan berkah bagi kita. Oke, mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Ada tambahan lain? Alung Sesiong, silakan. Nah, untuk episode ini izin saya ingin sharing ya perihal tadi ada kata membangkitkan tekad dan juga harus membangun ikrar ya. Ini menurut pemahaman saya ya, Sesiung Sece ya. Jadi kalau menurut saya tekad itu adalah satu kesadaran ya, bahwasanya saya ingin bertekad untuk ini ya, untuk bergabung menjadi relawan dan memperpanjang barisan bodhisattva ya. Jadi saya
harus punya kesadaran dulu. Itu tekad saya yang tekad awal ya. Tekad itu kalau menurut saya itu seperti ini ya, seperti api ya, api kecil di dalam hati yang memberi arah dan ini ya dan kehangatan. Tetapi namun ini ya, namun sesungguhnya kalau saya tidak menjaga tekad saya ini dengan baik, ya tekad yang ingin berbuat baik, yang ingin melatih diri, yang ingin menolong orang lain, ya saya harus ini ya harus melakukan satu tahapan yang lebih dalam lagi. Yakni apa sejauh yakni saya harus membangun ikrar ya seperti saya lupa ya kemarin ada keteguhan dan ikrar ya di seci ada diterangkan ya. Jadi saya harus membangun ikrar saya dulu supaya ini ikrar ini seperti ini ya, supaya ikrar ini menjaga api yang sudah saya hidupkan ini supaya tetap menyala secara berkala dan dalam jangka waktu yang akan lama. Karena kalau saya tidak punya ikrar, kalau saya cuma hanya punya tekad, saya pasti gampang ini ya, gampang goyah ya. Karena saya tidak ada ikrar. Ikrar ini kalau boleh saya contoh ya, ini seperti akar. Kalau tadi tekad itu kalau saya boleh contoh itu hanya seperti bibit ya. Bibit itu kalau ditanam, saya mau menjalani proses pelatihan diri di Jalan Bodhisattva. Kalau saya tidak punya ikrar, berarti kan saya belum punya akar. Ini gampang apa ya, gampang lepas ya istilahnya kalau dalam bahasa tanaman dia eh, gampang rusak ataupun gampang goyah lah ya. Karena tanpa ikrar, kalau hanya tekad aja berarti semangat saya nanti hanya ini ya eh, semangat musiman ya kalau boleh saya bilang ya. Kalau saya salah tolong saya diralat sejauh-sejauh. Istilahnya saya semangat saya kalau tanpa ikrar semangat saya hanya semangat musiman ya. Seperti inilah ya, sesaat saja. Kalau misalnya sudah punya ikrar, ini eh, sudah bisa saya ini ya saya contohkan sudah seperti pohon ya, pohon yang sudah punya akar. Jadi pada saat sudah punya akar, ya otomatis sudah agak ini ya banyak tantangan, banyak ini ya banyak gesekan-gesekan. Kita juga sudah lebih bisa menerima. Ini menurut pemahaman saya karena dalam pemikiran setiap orang itu tentunya ekspektasi itu berbeda-beda ya. Karena dalam ini kalau saya ya sesungguhnya saja saya dalam dalam dunia cinta kasih seci ini ekspektasi apapun ini tidak saya pikirkan ya. Saya hanya intinya saya belajar dan mendapatkan kesempatan untuk pelatihan diri. Itu yang merupakan motivasi saya dan merupakan ikrar saya. Pelatihan diri karena di sini saya banyak belajar ya, banyak diberi kesempatan juga ya seperti hari ini saya didampingi Amir Susesyung menjadi moderator. Mau belajar ini juga ya jujur ini sangat halus dan sangat menakjubkan. Tidak mudah saya serap. Makanya saya ulangi terus menerus dan banyak mitra baji yang terus mendorong supaya saya terus ini ya harus belajar dan semangat. Ini yang ingin saya sharingkan Amir Sususyong. Kanten Susyong. Ya, ini ya sesiungnya seperti Chen Kong Miao Yu ya, itu adalah kosong. Ya, kosong tapi menakjubkan. Ya, jadi Dharma ini ya sebetulnya itu adalah kosong. Ya, akan tetapi ya ada kalanya dia sangat menakjubkan bagi kita kalau kita sudah bisa memahami ya, memahami dan juga ya mungkin Alung Sesiong banyak di lapangan ya, praktek di lapangan, turun ke kerumunan orang banyak ya. Jadi seperti ini baru-baru ini kan ya saya nggak dapat kesempatan ya karena saya masih di Jakarta ya. Jadi sebagai PIC mengenai alat berat itu ya mungkin Sesiong bisa ceritakan ya bagaimana latar belakang ya bantuan alat berat ini, bagaimana kondisi alat berat ini di membantu korban-korban banjir ya di Kuala Simpang ya. Silakan Sesiong. Oke.
Kan Sesiung Sece, saya ingin sharing ya, karena jujur saya juga sangat kangen lah diberi kesempatan untuk ini ya sebagai PIC pengurus alat berat membantu AHO Sesiung ya. Jadi awalnya pada saat melakukan survei pertama kali memang sudah ada alat berat yang diturunkan oleh tim Yayasan Buddha Ceci Medan. Namun karena informasi tentang ini ya, informasi dan realita di lapangan itu memang sangat dampak dari kerusakan ini ya, dampak dari bencana alam di Aceh Tamiang ini, di Kuala Simpang khususnya itu sangat luas sekali. Jadi untuk melakukan kegiatan pembersihan dengan tenaga manusia itu sepertinya tidak begitu maksimal. Jadi pada saat awal sudah diturunkan alat berat dan saya juga hanya melanjutkan dari proses pekerjaan kegiatan pembersihan ini dari Suseng Sesiung untuk minta saya sebagai ini ya pendukung kegiatan ini supaya ada yang bantu monitor dari alat-alat berat tersebut ya. Sampai sekarang alat berat yang kita turunkan di Aceh Tamiang itu alat beratnya sudah ada 5 unit dan kita dari yayasan juga ada menyewa ini ya menyewa dump truck ya, karena untuk melakukan pembersihan ini juga harus ada sumber daya pendukung ya, karena alat berat tidak bisa memindahkan eh, lumpur itu ke lokasi tempat pembuangan akhir. Jadi ini terakhir kita melakukan kegiatan pembersihan ini ya mungkin akan segera kita ini ya akan segera kita alokasi ke kegiatan lain, karena di Aceh Tamiang sendiri tanggal 3 Februari ini sudah bukan di status kabupaten, sudah berubah ya, jadi pemulihan pemulihan apa saya lupa ya, dari status tanggap bencana menjadi status pemulihan pemulihan bencana kalau saya tidak salah. Jadi nanti alat-alat berat mungkin sudah akan kita kembalikan ke Medan. Dan untuk pemerintah sendiri kemarin ada diundang rapat juga. Mereka juga ini ya sudah melakukan berbagai eh, banyak banyak hal yang sudah mereka rubah. Pertama kali memang mereka juga akui ya, Yayasan Buddha Ceci luar biasa. Kenapa? Karena seperti filosofi misi amal ya, langsung langsung segera ya, apa ya, ambil susu yang ada 3, langsung segera dan satu apa lagi ya saya lupa. Mohon maaf. Nah jadi itu kita langsung kita juga segera. Jadi dari yayasan mereka melihat pergerakan dari Ceci ini sangat berdampak ya kepada masyarakat, dan ini juga ini jujur pada saat kita melakukan rapat dengan Bupati juga mereka juga ini ya mereka juga mengapresiasi Yayasan Buddha Ceci Indonesia ya, karena ini ya mereka punya tanggapan itu relawannya baik ini ya baik tenaga sumber daya yang untuk membantu mereka itu sangat sangat ini ya sangat sangat luar biasa, karena mereka juga pada saat pertemuan kita ini ya kita mendapatkan banyak banyak hal yang mereka eh, ucapkan terima kasih, karena tanpa adanya mungkin ini hanya asumsi saya pribadi ya, kalau benar salah itu juga belum tentu, karena bupatinya juga menyampaikan bahwasanya dengan adanya pergerakan kita yang spontan itu menjadi ini ya dari pusat langsung gini langsung menjadi satu atensi juga. Jadi ya itulah yang mereka selalu mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Yayasan Buddha Ceci.
Dan tentunya ini pengalaman pribadi saya ya, saya sangat beruntung sekali dan sangat kangen dapat melihat langsung ya Sesium Sece bagaimana kondisi ya di suatu lokasi yang kena bencana. Selama ini ya saya hanya bisa melihat oh di Myanmar gempa gini berapa gempa, di Filipina banjir, di Malaysia banjir. Namun ini tidak melalui lensa di televisi. Ini langsung melalui lensa mata saya sendiri Sesium Sece. Jadi itu feelingnya beda. Kemudian rasa ini ya, kalau saya pribadi, saya merasa hidup saya ini sudah sangat ini ya, sangat diberkati. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan survei ke lokasi bencana, kondisi manusia yang mempunyai suatu, kan kita dalam hidup ini kan perlu 3 ya, Sesium Sece, sandang, pangan, papan ya. Papan mereka tidak ada sama sekali Sesium Sece. Jadi di saat itu kita merasa ya hidup ini ya mengajarkan saya kembali mengenai ketidakkekalan. Dalam berapa jam langsung yang punya pabrik ya kita pada saat saya ada satu kali kunjungan ke satu daerah, saya lupa daerahnya, yang ada satu masjid dan dikelilingi oleh brondolan kayu, itu satu pabrik dalam 1 jam, dan pabrik itu luas kira-kira ada 2 hektar. Semua mesinnya hilang, semua bangunannya hilang. Sekitar 1 hari lah berarti ya. Dan pengusahanya juga menyampaikan ya, kebetulan saya pada saat melakukan kunjungan ketemu, beliau juga bilang, saya sadutlah sama kalian ya. Dia bilang, ini mohon maaf ya, Sesium Sece etnis ya. Dia bilang etnis kalian kok baik kali ya sama kita. Saya bilang, Pak, kami adalah relawan Yayasan Buddha Ceci, Pak. Kami bukan melihat suku, agama, dan ras, Pak. Kami di sini pun belajar untuk ini ya Pak, yang melatih diri dan membangkitkan cinta kasih. Saya bilang gitu kan. Dia bilang, wah luar biasa ya, bisa sampai kemari, kalian dari Medan capek-capek. Nah itu adalah suatu hal yang membuat satu kegembiraan, kebahagiaan, sukacita yang tidak bisa saya dapatkan dimanapun Sesium Sece. Karena pada saat mereka ditimpa bencana pun, mereka melihat apa yang dilakukan oleh relawan-relawan. Bukan relawannya kan banyak ya, karena Aceh Tami yang merupakan daerah yang terdampak bencana yang merupakan lokasi yang paling banyak dibantu oleh relawan. Dibanding dengan yang ini ya, Tapanuli, Sibolga, dan Padang. Aceh Tamiang memang banyak dibantu relawan. Jadi kalau kita ke lapangan banyak jumpa dengan relawan-relawan dari yayasan lain, dari mana, dari sekolah, dari Jawa, dari mana saja Sesium Sece. Jadi itu kita ini ya, kalau saya belajar ini ya, dapat satu ilmu kehidupan yang belum pernah saya dapatkan ya selama 50 tahun saya menjalani kehidupan ini. Kali ini saya melihat memang jujur ya, saya tahu bencana alam itu sangat menderita, penderitaan orang. Namun ini tidak bisa kita pungkiri ya. Ini namanya jalinan jodoh. Relawan Medan juga bisa melakukan kegiatan, melakukan sumbangsi dalam bentuk apapun ya, dalam bentuk benda jasmani, pikiran, ataupun ya materi. Ini adalah suatu kondisi yang memang membuat relawan dari Sumatera Utara lah khususnya ya, mendapatkan kesempatan untuk melihat langsung. Itu yang bisa saya sharing, Anir Susesium. Kandan Sesium. Ya, kangen ya Sesiung ya. Ini Sesiung bisa sharing itu ya karena ya Sesiung merasakan sendiri gitu pada saat turun di lapangan ya. Jadi sebetulnya itulah ya yang kita mendapatkan ya perasaan-perasaan seperti itu ya. Jadi makanya Sesiung bisa sharingkan ya kondisi-kondisi di sana ya. Jadi dalam hal ini ya sebetulnya ya 4 keselarasan alam ya, 4 alam ya. Kita ini sudah tidak seimbang ya, seperti berulang-ulang kali Master
mengatakannya. Ya, jadi sebetulnya kita juga berpikir ya tindakan kecil apapun yang bisa kita lakukan untuk menghindari hal tersebut. Ya, jadi kita perlu menyadari ya apa ya secara pribadi apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengurangi ya ketidakseimbangan empat alam ini. Ya, tentunya Sesiong Sece sudah menyadari ya. Jadi salah satunya itu adalah dengan pelestarian lingkungan. Cuma pelestarian lingkungan itu ya apakah hanya di dunia suci bisa kita lakukan? Ya, tentunya juga bukan ya, Sesiong Sece. Jadi kita sendiri ya bagaimana cara kita mengkonsumsi barang-barang ya itu juga merupakan ya merupakan PR bagi saya sendiri juga ya Sesiong Sece. Jadi kita ini selamanya tetap ya belajar ya dan berjalan di jalan Bodhisattva ini. Oke, mungkin Sesiong Sece ada yang bisa sharing ya. Saya juga lihat ya di Bandung ya juga ada longsor ya. Jadi mungkin daerawan dari Bandung ataupun yang mana ya bisa kita berbagi ya. Ya seperti Alung Sesiong tadi berbagi apa yang dia rasakan ya. Dengan sharing-sharing seperti ini ya. Jadi tentunya kita ya menghormati Dharma ya. Karena praktek Dharma itu ya dari di kerumunan orang banyak itu ya dengan adanya kita bisa men-sharingkannya. Oke, sambil menunggu ya Sesiong Sece, silakan resen ataupun buka mic ya Sesiong Sece. Dan juga saya juga mohon maaf ya pada Alung Sesiong ya di Januari yang lalu saya tidak bisa ya mendampingin ya karena juga kondisi pada saat itu ya Di uh, jalan ya Sesiong ya. ya ada rencananya di jalan Sesiong ya. Jadi ada rencana di jalan mau ke Bandung menuju Jakarta pada hari Minggu ya. Tetapi ya hari Sabtu saya tidak jadi berangkat ya. Karena ya saya juga dalam kesempatan ini ya saya sharingkan ya saya mengalami kecelakaan ya akibat bersepeda ya di Sabtu pagi. Tapi syukur ya saya juga menyukuri ya kondisi saya juga sehat kembali ya. Jadi hal-hal seperti ini kadang-kadang kita juga berpikir ya, aduh kita berjodoh dengan dunia suci ya. Sehingga juga mungkin ya kita masih dibutuhkan ya di dalam masyarakat ini. Ya, jadi sekecil apapun ya yang bisa kita sumbangkan, kita jalanin, ya coba kita jalanin dengan baik. Ya, saya juga sangat apa ya dalam kesempatan ini saya juga sanhui ya mungkin hari itu ya saya juga para jakwasnya karena belum pernah ya sama Alun Sesiong itu saya tidak bisa ya. Jadi kita di hari ini tanggal 1 Februari ya 2026 ya menurut Master semua hari adalah hari baik ya. Kita sangat kangen juga ya kita sudah di dunia suci ya kita jalanin langkah-langkah di jalan Bodhisattva ini dengan setahap dan selangkah demi selangkah ya. Yang penting kita jangan meninggalkan jalan Bodhisattva ini aja. Oke, silakan ya Sesiong Sece kalau ada yang mau sharing. Kangen ya bagi Sesiong Sece yang bisa sharing. Oke, Selamat kalau belum ada malam. yang... Oh, iya. Ya, Halo. silakan Sece Indrawati. Iya, selamat malam ya Sesiong Sece semua, Amir Sesiong dan Alung Sesiong ya. Saya salam kenal ya. Belum kenal Alung Sesiong ya. Tadi sharingnya itu sungguh mengharukan ya. Dan kita tahu bahwa kemarin dari tim TTD lah ya dan kesehatan dari Medan itu ada Lukman Sesiong, ada Suceng Sesiong, ada Edwin Sesiong, dan Sylvia Sece. Khusus terbang ke Jakarta ya, di acara pemberkahan akhir tahun untuk sharing dengan relawan kita, Badan Misi dan staf dari Yayasan Buddha Suci ya. Pesertanya yang hadir ada 2.200 lebih orang. Nah, ini wakil dari Medan yang menjalankan misi
pertolongan ya kepada Sumatera Utara dan Aceh ini mewakili semua. Tapi saya tahu ya di balik itu banyak sekali relawan yang terjun juga ya dari video-video kita lihat ada yang tugas di dapur memasak, ada yang bersih-bersihin lumpur di masjid ya. Jadi sebenarnya 4 orang ini memang hanya mewakili. Tapi yang bekerja di lapangan saya yakin banyak sekali ya, dan hari ini bersyukur saya bisa mendengar sharing dari Alung Sesyung ya, yang tadi tugasnya sebagai PIC alat berat. Itu saat saya melihat foto alat berat di IG ya, atau di IG-nya Seci Indonesia, saya gembira sekali loh Sesyung Seci. Karena apa? Itu lumpur, bagaimana tenaga manusia secara manual itu dengan sekop cangkul itu mau sampai kapan gitu. Begitu saya lihat ijo-ijo, bener ya warnanya ijo ya. Itu ya, Ya benar Suci. ekskavator ya. Iya, saya Eskavator. lihat warna hijau. Aduh, saya senang sekali. Syukurlah akhirnya bisa dipercepat ya bantuannya untuk membersihkan lumpur. Karena lumpur itu jadi gak bisa ngapa-ngapain, licin pula. Kalau ada lansia jatuh bagaimana gitu loh. Jadi bersyukur banget, dan kemarin kebetulan saya bertugas sebagai MC ya, dan saya sebelumnya itu juga sudah ada sedikit wawancara dengan Sucing Sesyung, apa yang terjadi, berapa tinggi itu airnya meluap sungai, apa yang terjadi begitu loh. Nah itu yang bisa MC sampaikan, perkenalan sedikit gitu. Memang detailnya pasti dari relawan, tapi dengan itu, di balik itu kita tahu. Jadi kita bisa merasakan ya, aduh rasanya pengen nangis gitu ya. Relawan kita itu sendiri, padahal relawan tuh juga terkena, terdampak, rumahnya banjir juga, dan segala macam lah ya, kita tahulah kalau udah bencana banjir. Tapi melupakan itu, menolong orang dulu gitu, baru mikirin diri sendiri. Itu benar-benar dari sifat welas asihnya muncul ya, dan benar-benar murid master yang baik. Jadi saya yakin banyak yang terharu dan terbukti dengan bantuan-bantuan yang masuk ya. Kita juga lihat medsos lah ya. Wah, dari ini berapa, ini 100 juta itu berapa gitu. 100 juta masih sedikit ya. Ada yang miliaran juga gitu. Jadi orang lain juga tergerak ya. Jadi kita juga kemarin itu juga dari tim Medan yang mewakili Medan, relawan Medan, untuk menyampaikan kepada internal kita. Kemarin itu kan acaranya internal, relawan, khusus untuk relawan. Jadi jangan sampai relawan kita tidak tahu apa yang kita lakukan di Medan gitu. Maksudnya Sumut dan Aceh. Nah, saya himbau ini orang-orang yang terlibat dalam misi pertolongan ini, salah satunya Alung Sesyung, jangan berhenti untuk menyebarkannya Sesyung. Jadi kita bukan sombong, wih gue hebat nih, gue yang tolong nih, bukan Sesyung. Tapi kita hendak menggugah orang lain. Jangan satu Alung Sesyung aja, kalau bisa ada 100, sejuta gitu. Jadi jangan berhenti kita menyebarkan ke lingkungan dekat dulu, ke teman, saudara, tanpa kita bukan bermaksud menyombongkan diri, tapi kita mau menyampaikan kepada orang luar bahwa ini yang dilakukan murid master di masyarakat, dan kita sudah banyak melakukan, tapi kalau orang tidak tahu, orang tidak tergugah. Itu aja himbauan saya, dan kangen kepada semua relawan Medan yang luar biasa, sangat mengharukan sekali. Ciayo, dan semoga Pusa, Buddha, Pauyu, kalian semua sehat-sehat. Saya baru bilang ke Sucing Sesyung, waduh saya nggak nyangka ya, maksudnya tidak kebayang, udah sibuk untuk lewat laut, lewat apa mana gitu ya, masih harus laporan ke Taiwan. Luar biasa, saya nggak kebayang capeknya seperti apa, harus laporan, harus apalagi yang logistik segala macam. Ini pasti sudah dilindungi oleh
Buddha dan Bodhisattva dan Dewa Naga semuanya melindungi kalian. Jadi kalian itu seperti jadi manusia super semuanya ya. Cảm ơn, saya cảm ơn sư兄师姐 semua ya. Amitofo, cảm ơn. Ya, kangen ya Indrawati Secie. Ya, ini Tianlong Pakua Secie ya, sudah melindungi semua lerawan suci ya. Dan juga kangen ya bisa tersambung di Zoom ya saat malam ini dengan Secie Indrawati. Kangen ya Secie. Cảm ơn sư兄sư姐, cảm ơn. Oke, ini Jangka Wijaya, silakan sharing bersama kita. Kangen. Halo semua. Ya, kalau bicara tentang ini ya, menjaga tekad dan niat ya. Ini ada kaitan dengan bencana sekarang ya. Ya, saya berterus terang aja memang belum, saya agak dilema juga ya. Memang sih, kalau pribadi ya, saya pribadi sih berharap jangan ada bencana ya. Ya, siapapun juga pasti setuju ya. Pengennya nggak ada bencana ya, semua pada tentram ya. Makanya doa setiap hari ya, ya di Simpasiang. Bicara tentang menjaga tekad dan niat ya, ya sama seperti Indra Sece sharing ya. Ada yang bisa terjun ke sana bisa hadapin kondisi bencana gimana. Wah, itu is a great ya. Dan untuk bisa mengurusnya, ya itu perlu niat yang khusus apa ya? Niat kita tuh harus dijaga loh, niat kita loh. Kalau niat yang nggak dijaga, eh, dengan catatan niatnya harus niat yang serius, bukan niat yang bukan sekedar pengen ya maaf menjeng di medsos, bukan, tapi niatnya harus serius pada saat menangani bencana. Makanya I believe ya, yang siapapun ya yang terlibat dalam TTD ya, tim tanggap darurat itu bisa lakuin dengan baik ya, bergotong royong, bergiliran ya. Ada yang bisa meluangkan waktu, ada yang bisa apa kayak gitu ya. Saya nggak tahu lah flow-nya bagaimana karena saya nggak terlibat dalam bencana besar lah. Nggak usah jauh-jauh juga lah, nggak usah jauh-jauh ya. Saya tidak akan membahas tentang yang di Medan punya karena saya nggak terlibat. Tapi saya akan bahas ada satu bencana kecil. Itu ada kaitannya dengan baksos beras. Baksos beras pada bulan Imlek kemarin ya. Baksos Imlek di Vihara Madiro ya. Eh, Kami pun berterus terang, saya pun berterus terang aja ya. Berterus terang aja ya. Hmm, Kupon sudah dibagikan ya. H-7 kupon sudah dibagikan di daerah Kapuk ya. Dengan cuaca yang lagi sedang nggak stabil begini ya. Gimana ya? Kupon sudah dibagikan. Berarti minggu depannya pembagian beras. Seperti itu. Pembagian berasnya saya sebut ya karena sudah publik ya. Ada di Vihara Hemadivo, ada Vihara Kasanti, ada 2 vihara saya lupa. Ya. Hari Jumat, H-1. Logistik beras, khusus beras, semulanya mau disebar ke 4 vihara, karena hujannya mantap, akhirnya semua beras-beras itu terdistribusi dengan baik ya. Bisa terdistribusi ke satu vihara, yaitu Vihara Hermadiro, tempat Debat Kanit. Ya, Hamin satu, Hamin satu, itu kita tim logistik dipandu oleh tim TTD, mitigasi cek ini banjir nggak, ini banjir nggak, ini banjir nggak, titik ini banjir nggak, titik ini banjir nggak, titik ini banjir nggak, seperti itu kira-kira. Bahkan ada satu relawan ya, dibilang, Siong, coba kita tunggu siang ya, coba kita tunggu siang sampai jam 12. Saya sama teman-teman tim logistik pada standby nih, coba kita tunggu siang.
turun tangan. Hanya untuk urusan memindahkan beras dari Vihara Hermadiro ke Vihara Kasanti, ya, Vihara Hermadiro ke Vihara Kasanti. Kita cobalah ke sana lah ya, dengan mobil, kebetulan mobil orang itu lebih tinggi seperti itu, mobil tipe Fortuner. Sampai mau ke Vihara Hermadiro, ternyata setengah jalan apa ya, setengah jalan ya, itu ternyata banjir juga, makin lama makin dalam. Akhirnya RTB, return to base saat itu juga, ya, return to base saat itu juga ya, karena saya terlibat dalam logistik untuk urusan loading beras. Nah, setelah selesai return to base, ya tentu nggak berhenti di situ. Tim logistik sama tim TTD ya, dari Jakut 1 sama Jakut 2 ya, karena acaranya gabungan. Akhirnya koordinasi sama TTD, gimana koordinasi sama kiri kanan, sampai siapin worst case-nya. Ya, walaupun juga mohon maaf ya, keesokan harinya memang saya tidak terlibat karena ada urusan lain. Ya, saya ada urusan lain. Tapi saya juga pantau juga. Worst case-nya apa? Dipersiapkan. Kalau hujan bagaimana? Kalau nggak hujan bagaimana? Tahu-taunya besoknya nggak hujan, tapi airnya tergenang, ya masih statusnya masih tergenang ya di daerah Kapuk. Udah bukan rahasia umum, sumbernya ada, bisa dicek di Instagramnya Jakut 1 atau Jakut 2 ya. Nah, akhirnya pembagian beras ternyata lancar. Padahal progres pagi-pagi ditunda kayak gitu, tahu-taunya, oh ban, lancar ya, lancar jaya ya, ya thanks God ya. Itu kalau mau begituan itu tuh harus benar-benar pakai niat, niat yang benar, niat yang tulus, dan juga tetap harus tenang. Ya, menurut pengamatan saya, kalau bisa tenang dan niat yang tulus, ya selalu ada solusi dan dibantu oleh semesta. Saya sempat mikir, aduh, kalau hujan ini gimana? Itu ternyata untung saja nggak hujan. Yang Sabtu kemarin, siangnya cerah, walaupun tergenang pembagian beras, eksekusinya untuk Baksos Imlek lancar ya untuk wilayah Kapuk. Ini hanya share berdasarkan hanya seorang manusia yang tim kecil bagian logistik lah ya. Kebetulan kalau misalkan ada PIC yang terlibat bisa melengkapi, tolong dilengkapi seperti itu ya kira-kira. Atau yang pernah ikut baksos beras di tergenang air, ya bisa bantu infokan ya. Intinya PIC udah istilahnya udah muter otak lah ya, lebih muter otak untuk yang penting baksos ini selesai, seperti itulah kira-kira. Seperti itulah ya, sama ya udahlah kayak gitulah kira-kira. Sekian dulu kan Ya, Kangen ya, Jangka Wijaya Sesyong ya. Ini sudah sharing ya bagaimana baksos ya pemberian beras dan memang ya di belakangan ini ya 1 bulan ya mungkin cuaca di Jakarta itu ya sering hujan ya. Jadi banyak hal-hal ya kegiatan-kegiatan ini ya tentunya ya Lerawan Seci ya perlu detail ya mempelajarinya itu dan juga merupakan suatu pengalaman ya menjadi lerawan itu masing-masing PIC-nya seperti apa dan juga dengan berbagi seperti ini tentunya lerawan bisa sama-sama kita belajar ya. Oke, baik Sesiung Sece, ada lagi yang mau sharing? Sesiung Sece, silakan ya. boleh nggak ya saya share foto ini ya, foto-foto kemarin baksos beras ya. Oh, itu Saya shi- host gimana host? Ya, langsung aja. Sesiung. Si siapa? Angka Sesiung mau share ya? Iya, kan ya Tommy Sesiung. Oke, kan. saya share dulu ya. Izin ya, teman yang baksos beras di Viara Hermadiro, kebetulan saya dapat masukan untuk mohon di-sharekan. Ya, sebentar ya. Eh, oke ya. Ini ya, source-nya di ya di utara Jakut 2,
Nah, ini covernya. Nah, ini kebetulan PIC-nya ternyata ada Kasun Sesyong, ada Suryanto Sesyong selaku Chen Samai, ada Puspa Sece, ada Lina Sece. Ini di hari H. Kalau yang ini pas lagi Pas lagi yang pembagian kupon sih nggak ada masalah ya. Yang pembagian kupon sebentar ya, eksekusi. Maaf, sebentar saya cari dulu, bukan ini. Sorry. Bentar ya. Salah link, bentar. Izin ya, ada videonya, bentar. Amir Sesyong, boleh nggak saya share video ini ya untuk 4 menit kalau di Silakan Sesyong. Kandan ya, saya buka videonya ya. Ini Ya, waktu saya sampai jelasin yang bagi beras ya. oke Sesyong. Iya. Ini sewaktu bagi kupon. Waduh, hujannya udah mantap. Kita sampai disediain jas hujan. Bagi kupon sih, wah, relatif lancar sih. Nah, ini pada saat mau loading beras, daerahnya banjir tuh di hari Jumat. Mau loading beras siang-siang. Nah, ini pada saat pembagian mau ke sana aja banjir sedikit seperti itu kira-kira. Pembagian berasnya ya, eksekusi pembagian dibantu dengan Jakub 1 juga ya, kolaborasinya ya. Makasih. Tinggal di mana Ibu? Tinggal di Kapuk. Di Kapuk. Tinggal di sini. Oh, rumahnya kena banjir kemarin? Kena banjir. Hah? Masuk kok ke dalamnya. Oh. Ini tuh. Ketahuan Chen Samai-nya siapa itu Sesyong? Suryanto Sesyong. Naik motor, no? Oh, naik Mau dijemput motor. lagi, bawa dulu ke sono. Ini dapat beras sama ini. Beras sama? Kue Cina. Bagaimana rasanya sih? Ya, senang lah dikasih sembako. Gratis, senang banjir-banjir. Mau banjir, mana? Banjir, di dalam banjir sedengkul saya segini di dalam. Oh, sedengkul ya? Iya. Wah, Kan saya mah ada loteng, mending. ada loteng ya? Iya, tidur di atas, naik-naikin, bawahnya banjir. Maknya pendek ya begitu, banjir mulu. Udah
tiap tahun. Dari Bunda Suci kemarin ngasih itunya sih kuponnya minggu lalu. Syukur emang ya, makasih lah dikasih sembako. Ya, hati-hati ya, Kong. Terima kasih ya. Iya, terima kasih. Itu buku saya. Oke, jadi empat ya. Jadi dulu ada yang bantuin. Bisa pegang ini bantuin, oke ya, bisa. Dua. Ya, hati-hati ya. Hati-hati ya. Dan Masuk ya, sehat-sehat ya. Iya, iya. hati-hati ya, Dek. Ini naik motor? Iya. Hati-hati ya, jangan basah ya. Hati-hati, sehat-sehat semua. Tinggal di mana? Hati-hati ya. Oke ya. Ya, kangen ya. Nah, ini juga ada sharingan kayak gini juga dari timnya Jakut 1 juga nggak kalah. Ya, tapi ya biar bagaimanapun ya, begitulah ya. Kalau harus butuh tekad yang serius, tekad yang bulat, dan juga jangan main-main tekadnya, maka solusi bisa akan datang. Seperti itulah kira-kira. Dan juga harus tenang juga ya menghadapi situasi yang tak diinginkan seperti banjir kemarin, sehingga memang agak buyar ya. Mau loading beras itu buyar, bahkan juga semua tim logistik dan semua terkait ya. Itu memutar-mutar otak. Worst case-nya gimana, gini-gini, udah disiapin semua protokolnya. Mungkin itu yang bisa saya sharekan. Mungkin ada Suryanto Sesiong, ada Tommy Sesiong yang terlibat ke sana. Ya, tolong melengkapi ya. Mohon maaf, saya cuma bisa bantu saat loading beras saja. Hari H nggak ikutan karena ada agenda lain. Kanan. Kangen ya, Sesiong Jangka ya sudah An, berbagi. Siong Amir. Silakan Tommy Ya, Sesiong. jadi tambahan sedikit aja lah ya kan. Jadi Silakan ini Siong. jadi yang tadi siapa Angka Sesiong sharing ya tadi ya, itu yang kegiatannya pas. Jadi sebelum hari H itu hujan sangat deras ya. Ini kan kita di kapuk ya Sesiongnya. Jadi ini hujannya udah sampai sedengkul ya kan. Jadi kita utara satu itu kita kedapatan bagi berasnya itu ke penduduk yang Chinese ya. Kita agak dalam. Ini lebih tepatnya apa namanya? Bukan biara sih, lebih tepatnya apa? Lebih tepatnya ke Cetia. Jadi dia lebih ke dalam gang. Ya kan. Jadi kita becek-becek lah masuk ya kan. Termasuk sangat dalam ya kan, sampai sedengkul ada kali ya, makin dalam ya kan. Ya sangat bersyukur lah kita masuk ke sini juga. Saya sih pakai Gojek ya sama mama ya. Warga juga sangat bersyukur di kondisi itu ya kan. Ya lebih kurang begitulah ya. Jadi meskipun dalam kondisi yang tidak memungkinkan, padahal acara sebenarnya hari itu udah nggak memungkinkan ya, karena relawan juga ada yang rumahnya nggak bisa jauh, banjir juga ya kan. Tapi ya kita kita rasa kalau kita nggak bagi, besok ini ke Jakarta hujan terus gitu kan Siung kan gitu. Jadi kita push segera mungkin untuk supaya bisa bantu gitu. Lebih kurang begitulah Siung Amir ya. An Siung. Ya, kangen ya Tommy Sesiong. Ini anak muda Sesiong Alung. Jadi ini putranya Tina Sucie. Jadi kebetulan saya sebelum COVID ya berjodoh ya di Jakarta. Jadi ada kenal-kenal dikit lah relawan-relawan di utara ini. Sekarang namanya Utara 1 ya. Oke, dan juga seperti ini ya, seperti jangan lupakan ya waktu, jangan lupakan orang-orang tersebut ya. Itu kutipan-kutipan dari kata-kata Master Cheng Yen ya. Merupakan master kita, guru kita yang kita banyak belajar ya. Oke,
Kita masuk kuis ya, Sisyong Alung, atau ada tambahan, Boleh. Siong? Ambil Sisyong, kita lanjut ke kuis dulu ya. Silakan, host. Oke, cara menjawab kuis Sisyong Sece, jawaban diketik di chat room everyone. Dan format jawaban itu nomor soal dan jawaban ya. Contoh 1D, 2A. Host, silakan lanjut ke pertanyaan Ya, kuis nomor nomor pertama. 1 ya. 1 ya. Saya yang ganjil ya, Sisyong ya. Oke. Oke, upaya menuju pencerahan Buddha dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui A. Tekad yang tulus untuk membina diri serta membimbing makhluk dengan welas asih dan kebijaksanaan. B. Semangat belajar yang terus tumbuh dalam setiap pengalaman kehidupan. C. Kesungguhan menjalani peran dengan hati yang terbuka dan penuh tanggung jawab. D. Ketekunan menjaga keharmonisan dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan. E. Kesadaran untuk menumbuhkan nilai kebaikan dalam setiap kesempatan. Oke, silakan dijawab ya, Sisyong Sece. Ini semua jawaban hampir benar ya. Perlu kombinasi. Oke, banyak yang menjawab A. Kita lihat ya, dibantu ya. Kalau sudah di close sama host saja ya. Oke, sudah di close. Jawabannya adalah A ya. Tekad yang tulus untuk membina diri serta membimbing makhluk dengan belas asih dan kebijaksanaan. Lanjut Sisyong Alung nomor 2. Amir Susesyong. Pertanyaan nomor 2. Menjaga niat, ikrar, serta welas asih dan kebijaksanaan penting dilakukan karena hal tersebut dapat A. Membantu menumbuhkan tekad untuk terus melangkah di jalan kebajikan. B. Menguatkan batin agar mampu menghadapi tantangan dengan penuh keyakinan. C. Menjadi dasar dalam membina diri dan membimbing sesama dengan kasih. D. Menjaga keberlangsungan nilai kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Menyempurnakan upaya diri dalam menanamkan akar kebajikan. Silakan Sisyong Sece dijawab. 5, 4, 3, 2, 1, dan 0. Jawaban yang benar adalah C ya, menjadi dasar dalam membina diri dan membimbing dengan kasih. Oke, lanjut soal nomor 3, Amir Susesyong. Oke, kuis nomor 3. Makna persembahan dalam kehidupan sehari-hari tercermin melalui A. Ketulusan berbagi dengan hati yang lapang. B. Kesediaan mendukung kebaikan bersama. C. Sikap hormat yang diwujudkan dalam tindakan. D. Upaya menjaga keharmonisan dengan sesama. E. Perwujudan latihan diri melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Oke, silakan dijawab kuis nomor 3. Oke, saya hitung mundur ya. 5, 4. Oke, sudah di close. Jawabannya adalah E ya, perwujudan latihan diri melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Lanjut, Sisyong Alung. Oke, Amir Susesyong. Pertanyaan nomor 4. 3 persembahan dalam latihan kehidupan itu mencakup A. Persembahan berupa materi sebagai wujud ketulusan berbagi. B. Persembahan berupa rasa hormat yang diwujudkan melalui sikap dan tindakan. C. Persembahan berupa dharma dengan melatih diri dan meneguhkan ikrar. D. Seluruh pilihan pada A, B, dan C merupakan bagian dari 3 persembahan. Dan E. Hanya pernyataan pada A yang termasuk dalam 3 persembahan. Silakan Sisyong Sece dijawab. A, B, C, atau D, atau E. Nah, kita hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1, dan close.
Jawaban yang benar adalah D ya, Sesium C. Seluruh pilihan pada A, B, dan C merupakan bagian dari 3 persembahan. Silakan dilanjutkan Amir Susesyong, pertanyaan nomor 5. Kangen Sesiung, 4 sifat luhur dalam kehidupan dapat diwujudkan melalui A. Cinta kasih, welas asih, sukacita, dan keseimbangan batin. B. Ketekunan menjaga kebiasaan baik dalam keseharian. C. Kesadaran untuk terus belajar dan memperbaiki diri. D. Semangat membina keharmonisan dengan sesama. E. Niat tulus untuk menumbuhkan kebajikan bersama. Silakan dijawab tentang 4 sifat luhur dalam kehidupan, ya. Oke, silakan host. Oke, di close kita lihat jawabannya. A, ya, cinta kasih, welas asih, sukacita, dan keseimbangan batin. Lanjut, Sesiong. Oke, pertanyaan nomor 6. Silakan host. Keteladanan Bodhisattva Sadapaributta dalam memperlakukan setiap orang tercermin melalui A. Ketekunan menjalankan latihan diri secara konsisten. B. Kesungguhan menjaga keharmonisan dalam kebersamaan. C. Sikap hormat dan penghargaan kepada semua makhluk tanpa memandang perbedaan. D. Semangat bekerja sama demi kebaikan bersama. E. Niat tulus menumbuhkan kebajikan dalam kehidupan. Silakan Sesiung Sece dijawab A, B, C, D, atau E. Ya, kita hitung mundur bersama. 5, 4, 3, 2, 1, dan close. Yang jawaban yang benar adalah C ya, Sesiung Sece. Sikap hormat dan penghargaan kepada semua makhluk tanpa memandang perbedaan. Harusnya oke, udah selesai. Kangen ya, host. Sambil menunggu Sesiung Sece ada Sesiung Sece yang mau sharing, silakan sambil menunggu informasi pemenang dari kuis. Wah, ini sudah langsung ya. Ya, pemenang kuisnya. Ini izin Sesiung saya bacakan ya. Selamat kepada Herbert Leonardi Sesiung dari Medan. Ya, kemudian untuk pertanyaan nomor 2, pemenangnya adalah Novianti Secie dari Jakarta Barat 1. Kemudian untuk pertanyaan nomor 3, Leo Rianto Sesiung dari Medan. Nomor 4, pemenangnya adalah Felina Secie dari Jakarta Utara 1. Pertanyaan nomor 5 dimenangkan Santi Secie dari Batam. Dan pertanyaan terakhir nomor 6 dimenangkan oleh Atika Sari Secie dari Badan Misi. Ya, kepada Sesiung Secie, pemenang kuis, dipersilakan untuk sharing ya, apapun perihal kegiatan ya, supaya kita belajar bersama, berbagi bersama. Silakan untuk Herbert Leonardi Sesiung, silakan izin. Herbert Leonardi Sesiung yang di Medan. Kalau leluasa silakan. Asari 3 Novianti Secie, oke, Herbert Leonardi belum leluasa. Novianti Secie, apakah leluasa untuk sharing dan berbagi dalam Sinfa siang malam ini? Halo, Leonardo malam. Secie. Hai, Kan Novianti Sesiung. Secie. Kangen Secie, silakan Secie. Iya, saya sih cuma sempat waktu dengar Sunfa Siang yang tema hari ini, saya kepikiran karena kemarin kan baru pemberkahan akhir tahun di Jakarta. Nah, jadi kemarin itu ada di Susyung Lukman ya kalau saya nggak salah namanya, datang dari Medan datang ke Jakarta dan mereka kan ada kayak berbagi kisah gitu. Pas itu saya karena selama ini kan lihat bencana di Aceh, di Medan itu kan cuma dari sosial media. Nah, kemarin itu kan langsung kayak kisah nyata mereka gimana ngadapinnya segala macam. Begitu lihat kayak misalnya
truk bisa di atas truk itu bagaimana gitu, kayak keadaannya mustahil tapi itu benar-benar terjadi. Dan itu, membuat saya tergugah bahwa kita itu memang harus memanfaatkan waktu kita sebaik-baik mungkin. Karena, kayak ketidakkekalan itu bisa datang kapan aja gitu. Dan, beruntung sekali ya saya bisa masuk dalam keluarga Seci, bisa menjadi relawan, terus, walaupun mungkin saya nggak bisa bantu ke sana, tapi saya bisa lewat kegiatan Seci ini bisa melatih diri, terus juga, menggunakan waktu saya sebaik mungkin gitu. Jadi tidak menyia-nyiakan waktu yang sudah ada terlahir sebagai manusia ini. Begitu, Kanan Susyung. Oke, Kak Novianti Sece ya, benar ya apa yang tadi Sece sampaikan. Ini perihal waktu ya, karena dalam waktu ini kita ya, saya juga mendapatkan satu perenungan yang sering kita juga mendengar bersama adalah waktu lebih datang atau ini ya, maksudnya ketidakkekalan lebih duluan atau waktu atau kesempatan yang duluan tiba ya. Dalam bahasa Mandarinnya apa? Oh. 无常先到还是明天先到？我们都不知道ya. Saya ada Sece saya translator. Ya, kalau dalam pembacaan Mandarinnya ada sedikit salah, mohon maaf ya, Sece. Dan satu lagi yang paling ini ya, yang paling berkenan dan paling ini ya menyentuh hati dalam ini ya, dalam kondisi bencana adalah awalnya pasti tentunya ini ya, ini asumsi saya ya, dan saya sendiri pada saat awal juga merasa saya ini ya dilahirkan, tentunya semua Sesiung Sece pun pasti tahu ya, dilahirkan sebagai manusia yang mempunyai tubuh manusia ini sangatlah sangat sulit, sangat sulit ya. Jadi pada saat saya melihat bencana ini terjadi, ini jujur rumah saya pun hampir masuk air ya. Tapi saya ini yang mengambil satu keputusan, misalnya lah rumah saya masuk air, sementara mereka punya ini ya, banjir pas sangat tinggi ya, karena pada saat awal-awal itu kan kita belum tahu ya di Aceh kayak mana, nggak tahu, jujur belum tahu ini ya, informasi di luaran, kita hanya tahu kondisi di Medan sendiri, dan kondisi di Medan sendiri juga mengalami banjir ya. Dan pada saat itu tentunya kita pada saat awal kita intinya dalam hati, oke lah kita bersumbangsi badan jasmani, bersumbangsi waktu, bersumbangsi tenaga. Kita membantu mereka untuk menyalurkan, karena pertama kali bantuan yang disalurkan oleh Yayasan Buddha Ceci Medan itu adalah makanan hangat siap santap, siap saji. Jadi pertama kali memang kita ini yang mengantarkan langsung ke rumah-rumah warga ya. Pada saat itu ini kita melihat, dan inilah ya, saya juga bersyukur sekali. Memang di depan rumah sudah tergenang air, tapi kan belum masuk. Saya mengambil satu keputusan, udah saya keluar, saya apa yang bisa saya bantu, saya akan bantu. Ternyata Sesiung Sece, satu hal yang saya dapatkan ya. Sebenarnya dalam membantu warga bencana ya, terutama di Tamiang. Pada saat awal ini saya juga pikir, oke, saya melihat TV begitu dramatis ya, kerusakan-kerusakan yang mereka alami. Pertama kali pemikiran saya, oke, saya ke sana untuk niatnya membantu. Ternyata setelah saya pulang, saya renungkan, sebetulnya mereka dari para korban yang membantu saya, mereka menyadarkan saya, mereka ini ya, saya belajar satu hal, yaitu bukan dalam hal ini ya, saya dapat membantu mereka, bukan itu yang intinya. Intinya adalah saya dapat belajar arti kehidupan ini secara lebih luas lagi. Yang artinya ketidakkekalan itu kan selama ini saya ketidakkekalan, tapi dalam kondisi yang betul-betul melihat langsung ya, itu sangat berbeda. Dan bisa saya sharingkan adalah pada saat pertama kali yang terjadi di rumah saya sendiri itu
hampir 8 hanya Sesiung Sece hanya 18 jam. Saya pun sudah menggerutu. Aduh, kok tidak ada lampu ya, kok tidak ada air ya. Coba bayangkan ya. Di sana saya baru waktu pulang saya bilang sama Sece saya bilang ya kita pada saat di ini ya diberi satu tantangan selama 10 jam lebih, 18 jam lebih aja kita sudah ngoceh-ngoceh ya, kita sudah ngomong, apalagi mereka. Bagaimana ini ya, bagaimana perasaan yang mereka alami itu beratus kali lipat ya. Pertama, rumah hilang, lampu tak ada, air tak ada, ya, dan makanan juga Sesiung Sece juga sangat terbatas awalnya sangat terbatas, ya, dan memang Yayasan Buddha Ceci Medan juga setiap hari menyalurkan 1000 makanan hangat siap santap setiap hari, itu selama 2 minggu pertama ya. Dan kebetulan saya juga mendapat ini ya ladang berkah, saya yang bantu untuk pesan dan saya bantu untuk urus. Setiap hari bayangkan ya Sesiung Sece 1000 itu makanan hangat siap santap. Jadi para ini ya para warga ya mereka juga datang ke posko untuk mengambil ya supaya mereka juga memenuhi kebutuhan ini ya, kebutuhan makanan mereka. Ya, jadi yang ingin saya sharingkan adalah intinya pertama kali niat saya untuk membantu. Sebetulnya mereka yang bantu saya. Mereka ini memberikan satu filosofi kehidupan yang nyata ya kepada saya sendiri, bahwasanya kehidupan memang the life must go on ya. Walaupun apa yang terjadi, the life must go on. Ya, dan ada satu kali kalau saya tidak salah ya, itu mungkin hari ke-3 atau hari ke-4 ya, dari yayasan ada buat satu kegiatan bakso skes, saya masih ingat. Itu di saat itu hujan deras, lokasinya lumpuran, dan tentunya pasti ini ya sumber daya sangat terbatas. Tapi namun dengan niat dan satu niat dan ketulusan yang sangat dalam ya, semua itu berjalan dengan baik saja. Dan ada satu kondisi juga, saya di sini ada relawan Tanjung Pura. Kita ini ya tadi saya lihat di Jakarta kan ada genangan ya, genangan. Pada saat itu mungkin sebelum kegiatan ke ini ya Aceh Tamen, saya juga pernah turun ke Tanjung Pura ya. Kalau ada nanti relawan Tanjung Pura silakan sharing. Itu tinggi. Kebetulan saya diminta oleh Keci untuk bantu survei tingginya Sesiung Sece sampai kap mesin saya. Terakhir ya karena ada jalinan jodoh, saya melihat ada satu double cabin warga ya. Dia melewat, kebetulan saya kan pakai baju relawan, dia bilang, Bapak mau kemana? Saya bilang, Pak boleh bantu saya rencana mau survei ke dalam, karena airnya sudah di atas kap mobil saya nggak bisa masuk, saya bilang gitu. Saya bayangkan ya, ada bodhisatwa yang membantu saya untuk melakukan kegiatan ini. Saya kenal pun tidak, dia bawa saya sampai dalam, dan ketinggiannya, karena double cabin, untuk ketahanan mesinnya pasti lebih hebat ya, sampai di atas sampai airnya juga, air banjirnya masuk ke mobil ya Sesiung Sece. Jadi ya sampai di sana saya baru lapor ke Ci bahwasanya kalau misalnya kita mau buat kegiatan di sini ya harus mempertimbangkan beberapa faktor A, B, C, D, E lah ya kan. Karena yang mau kita bagi bukan sedikit, 1000 paket. Ya, dan terakhir tetap kita melaksanakan kegiatan itu dengan cara barang tidak diturunkan. Ya, kita membagi langsung. Ya, dan saya sangat salut ya, banyak relawan Medan memang sepenuh hati. Ya, mereka hanya dengan modal satu sepatu boot
membagi dengan sangat sangat luar biasa, dan kita membaginya di atas truk, setengah kaki kita semua air, ya tetap kita bagikan sampai habis. Ini satu pengalaman yang belum tentu bisa saya dapatkan di di kondisi dan di tempat lain. Jadi ini memang perlu perlu kesatuan hati juga ya, karena ini tidak bisa dilakukan oleh satu relawan atau dua relawan. Ini ratusan relawan diturunkan, dan kita juga banyak dibantu oleh bodhisatwa lokal ya. Kita nggak kenal, mereka bantu kita. Ya, itulah namanya jalinan jodoh ya, Sesiong Seceh. Saya juga banyak belajar mengenai harus selalu menjalin jodoh baik dengan semua orang. Karena pada saat kondisi-kondisi yang sangat kondisi-kondisi yang sangat, kalau boleh saya bilang itu kritis ya, karena mobil sendiri juga nggak bisa terobos, sementara yang kita mau tuju masih jauh. Jadi kita mendapatkan satu bantuan. Dan ada satu kali juga setelah saya kunjungan ke Aceh Tamiang ya, dalam proses perjalanan pulang itu di tol mobil dan bersama banyak relawan Secie juga ya. Kebetulan saya cuma sendiri Sesiong, yang saya bawa semua Secie. Dan mobil tiba-tiba pecah, dan kita tidak bisa melakukan hal apapun. Kebetulan ban serapnya, kuncinya pun tidak ada di dalam mobil ini. Dan tahu Sesiong Secie tanpa ada satu mobil dari Jasa Marga ya, yang saya bilang ini semua karena ada jalinan jodoh. Mereka pakai peralatan mereka sendiri bantu kita supaya bannya ditukarkan, dan kebetulan yang saya bawa adalah relawan senior ya, yang sudah lama tidak berkecimpung di di kegiatan. Jadi beliau ada menyampaikan bahwasanya dalam melakukan hal kebajikan ya, kita seperti yang tadi Amir Sesiong bilang ya, kita pasti akan dilindungi oleh Hinlung Pakpu ya, Sesiong. Tiba-tiba bocor tanpa ada sebab, tanpa ada kondisi yang lain. Kita juga bingung ya, apakah kita melewati lumpur-lumpur yang cukup tinggi pada saat berkegiatan, kita kan tidak terlalu perhatikan hal tersebut. Jadi ya semua berjalan dengan memang pasti ada yang namanya ada tantangan, pasti perlu proses ya. Kita diuji lah dalam kegelapan, kita hanya bisa menunggu yang namanya miracle ya, ya itu terjadi. Dan memang dalam proses ini saya juga dan bahwasanya apa yang namanya jalinan jodoh itu memang harus selalu kita genggam dengan baik dan kita jaga dengan baik. Kadang Amir Sesiong. Ya, Kangen ya, Sesiong ya. Jadi miracle itu ya Sesiong, jangan dari doa ya Sesiong ya. Miracle itu yang saya pelajarin, saya pahamin, itu dari sumbangsi yang tulus ya dalam keseharian kita. Ya, bukan hanya dari dunia suci ya, dari dunia keseharian kita juga ya kita bersumbangsi lah ya. Kita usahakan kita bermanfaat bagi orang lain di lingkungan kita. Ya, kan Sesiong Secie. Tadi ada dua lagi ya Sesiong yang belum kita coba panggil ya. Oke, itu tadi Felina Secie dari Utara 1. Ini Utara 1 tadi medsosnya ada ditayangkan ya. Apakah Felina Secie bisa sharing? Ya, halo. Kangen Secie. Ya, selamat malam. Selamat malam, Sesiong. Malam Secie. Ya, kedengeran. Oke. Pertama saya ingin ucapkan turut prihatin atas kejadian yang terjadi di Sumatera Utara. Dan salut dan jayo untuk teman-teman di daerah yang terkena, dan juga Sesiong Secie yang mungkin kebanjiran juga, turut prihatin. Tapi dengan sendiri pun kena bencana, tapi tetap dengan semangat membantu yang lebih dalam lagi kena bencananya. Itu luar biasa sekali.
Bahkan mungkin membantu orang lain duluan daripada membersihkan rumah sendiri, saya dengar begitu. Itu sungguh satu pengorbanan yang luar biasa. Jayo, hebat. Saya mengulas dulu soal di Sumatera Utara ya. Apa yang terjadi di sana dan apa yang dilakukan oleh relawan-relawan Sesiung Sece di sana sangat tersebar luas di Indonesia, saya pikir. Cuman Jakarta terutama, saya kalau berbicara dengan teman-teman atau dengan donatur saya atau dengan relawan yang lain, kita semua tahu bahwa apa yang dikerjakan oleh orang-orangnya Seci, orang-orang bilang begitu, luar biasa. Cepat sekali datangnya, cepat sekali tanggapnya, dan bekerja tanpa lelah dan dengan semangat dan tanpa pamrih. Itu yang terdengar di luaran begitu. Itu sungguh membanggakan dan sungguh saya terharu melihatnya sih. Mendengarnya dan melihatnya saya terharu sekali dan salut. Dan kita di Jakarta hanya bisa mengirim doa agar yang teman-teman yang bekerja waktu itu ya tetap sehat, tetap semangat, dan dilindunginya supaya bisa tetap membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah. Jayo. Nah, soal yang berikutnya adalah yang soal amal yang ke vihara. Saya waktu itu juga ikut memberikan kupon bantuan ya. Jadi selisihnya memang 1 minggu. Dan pada saat kita ke sana, keadaan mereka memang memprihatinkan dan memang perlu bantuan. Dan dari situ saya sendiri merasa sangat bersyukur bahwa wah, keadaan kita jauh lebih baik daripada mereka. Bahwa mereka mampu dengan tiap hari tetap dengan happy, dengan gembira setiap hari, walaupun keadaan mereka seperti itu. Nah, sedangkan kadang kita masih mengeluh dengan keadaan kita yang jauh lebih baik, kita masih mengeluh, masih komplain ini, komplain itu. Itu rasanya kalau kita sering jalanin seperti itu, kita cenderung lebih bisa membumi dan bisa merasakan apa yang sudah kita punyai, apa yang sudah kita jalanin ini. Ternyata jauh melebihi orang-orang yang sedang hidupnya kurang beruntung daripada kita. Saat itu yang saya rasakan. Tapi buat mereka dengan gembira, dan yang hebat sekali adalah yang saya lihat, mereka menunggu dengan antusias orang Seci datang. Termasuk hari ini saya pergi kunjungan kasih, mereka menunggu kita datang. Hari ini orang Seci mau datang gitu. Dengan gembira udah standby nungguin kita bagaimana. Kayak saya mendapat tugas itu memberikan bantuan susu karena anak yang kurang gizi ya. Dan dengan bantuan yang di jalan yang sudah memberikan bantuan itu dalam waktu 1,5 tahun, 1,5 tahun ya. Pertama, anak itu adalah kurang gizi. Lalu dengan diberikan susu, diberikan pencerahan, diberikan advice dan bantuan support begitu. Hari ini saya datang setelah 1,5 tahun kemudian, anaknya tidak terlihat lagi bahwa dia kurus kecil, kurang gizi begitu. Udah terlihat sehat dan gembira. Jadi apa yang dilakukan relawan kita, apa yang dilakukan Seci, itu memang benar-benar berbicara lah ibaratnya. Kalau dengan kata-kata awamnya ya. Bisa dilihat apa yang ada hasilnya begitu. Itu sebabnya mereka sangat menantikan kedatangan kita. Itu. Nah, itu satu hal baik
yang kita semua lakukan. Dan itu adalah welas asih yang diajarkan oleh master kita. Saya bahagia dan saya bangga melakukannya. Dan mereka yang menerimanya pun sangat bahagia, membuat kita senang. Saat kita melihat mereka bahagia, itu ada rasa yang tidak bisa kita sampaikan dengan kata-kata begitu. Saya nggak bisa sampaikan dengan kata-kata apa yang saya rasakan saat melihat mereka bahagia, gembira begitu saat kita datang. Itu sih Sesyong yang bisa saya sharing sedikit tentang apa yang saya jalanin dan saya lihat dan saya rasakan di hari-hari yang saya jalanin ini. Terima kasih Sesyong. Ya, kangen ya, Sucie, Ya, dan Belina. ya. Jadi kita sendiri semua paham ya. Artinya ya ke hati kita itu yang berbicara ya. Jadi kalau hati yang berbicara itu ya hanya kita sendiri yang tahu ya, dan kita sangat bersyukur ya punya kesempatan ya bergabung di dunia Lerawanan Suci. Itu mungkin ada tambahan yang lain, Abang Susiong, silakan. Oke, Silakan Siong. izin saya tambah sedikit ya. Sesiung, kita kalau ini ya, seperti saya di Ceci, saya juga berupaya ya untuk menjalin jodoh baik untuk bisa mengikuti Dharma Master setiap pagi ya. Namun jujur saja setiap mendengar ada banyak hal yang bisa saya dengar, namun sangat sedikit yang bisa saya cerna karena ini sangat halus dan menakjubkan ya dari ceramah-ceramah Master. Namun ini menurut saya Sesiung ya. Yang paling penting adalah seberapa banyak yang saya dengar, saya ingin ya, saya mempunyai tekad dan ikrar bahwasanya saya harus mempercayai dan saya harus berani untuk mempraktikkannya. Saya harus berani untuk melakukan itu dalam tindakan nyata. Jadi saya berupaya kalau misalnya mendengar, ya itu adalah suatu yang siraman air drama ya kepada batin saya yang sangat penuh dengan kekeruhan ya. Apabila dalam menjalankan kehidupan sehari-hari ya kita juga bukan kita ya, mohon maaf, saya juga banyak ini ya, banyak salah paham, banyak ini ya, banyak noda batin ya. Saya kalau memang dalam kondisi kesadaran yang penuh, saya pasti akan memilih yang namanya sabar ya. Kemudian dalam hal kecil ya bisa berbicara lembut ya, dan bekerja tulus tanpa ini ya, bekerja tulus, kemudian dapat apa yang ini ya, yang setiap pagi didengarkan itu merupakan suatu ini ya, cermin. Kalau menurut saya itu cermin. Kalau misalnya saya kadang mau ini ya, mau melakukan hal yang sudah di luar koridor, saya ada kayak alarm ya. Ini tidak boleh dilanjutkan ataupun karena ini perilaku yang tidak baik, dan sangat kangen lah ya. Jadi memang ladang pelatihan yang sangat baik sekali ya, walaupun kita, namun dalam setiap kegiatan kita pasti ada banyak perbedaan ya. Di sana saya juga dilatih untuk ini ya, menghargai, menghormati ya, karena junjung A ya, banyak gesekan, namun ya di situ kita berlatih menjadi ini ya, lebih sabar dan lebih rendah hati saja. Kemudian intinya ini ya, seperti yang tadi awal saya ada sharing, semoga ikrar saya tetap kuat di jalan bodhisattva ini. Ya, saya juga perlu bimbingan dari Sesiong Sece supaya kalau saya salah, tolong saya diberi bimbingan dan diberi announcement ya, peringatan, supaya ini tetap
sesuai dengan ini ya koridor menuju menjadi murid master yang seutuhnya. Kadang ambil susah sih. Kan ơn ya Sesiung ya. Jadi sebetulnya kelerawanan suci ya, itu suci tidak filter ya. Yang masuk itu orang baik atau orang tidak baik. Ya, jadi artinya ya kita di dunia suci ini kita belajar dari kelerawanan ini. Ya, 4 misi dan 8 jejak dharma kita jalani dengan sungguh hati dan tulus. Ya, jadi ya semua kita bisa melewatinya. Ya, jadi kalau kita ada yang salah mungkin alam semesta yang akan menegur kita, Sesiong. Kita bisa pahami sendiri kesalahan kita karena Tian Nopakku ada di sekeliling kita gitu, Sesiong. Jadi ya saya sendiri juga ya banyak belajar ya dari relawan-relawan yang senior ya dan juga yang junior ya, saya juga banyak belajar ya karena biasanya yang masih ini ya masih baru ya itu semangatnya yang saya belajar ya. Jadi kadang-kadang kita terpikir ya kembali ya semangat kita pada saat itu ya. Mungkin tambahan dari saya seperti itu, Sesiong. Jadi ini kita sudah di penghujung ya. Jadi apabila Sesiong Sece ada yang mau sharing silakan ya. Waktu sangat berharga ya. Dan juga kan ya kepada semua Sesiong Sece yang sudah sharing ya. Dan juga Sesiong Sece yang di belakang layar ya. Sehingga momen ya intisari Sinfat Siang ini dapat terlaksana dengan baik dan sempurna ya. Jadi semua lerawan itu perlu keharmonisan ya. Jadi saya sendiri juga ya mencoba ya untuk berharmonis ya. Jadi banyak hal-hal yang saya sendiri masih kurang ya, tapi ya kita coba ya memperbaikinya ya setiap hari ya. Dan juga ya setiap hari itu kita juga belajar dari apa yang terjadi dalam dunia kita ya, dunia kehidupan ya, kita juga pelajari dan menyadarinya karena kita ini ada di universitas kehidupan. Itu yang menjadi istilahnya menjadi kita lebih percaya diri ya. Mungkin itu penutup dari saya. Silakan Alung Sesiong Kan Eun. Ya, kalau tidak ada lagi Sesiong Sece yang menambahkan, nah kita ada kosakata ya Sesiong ya. Sesiong, Ya. ya ada sedikit Sesiong ya. Saya terinspirasi ya dari yang tadi Alang Sesiong ngomong ya. Jadi di tengah jalan tadi ya, menuju ke Aceh Tamyang itu ya, kan merasa sangat luar biasa ya Sesiong ya. Tidak mudah lah. Kita di Jakarta aja deket-deket aja ada sesuatu aja udah repot sekali ya Sesiong ya. Yep, jadi ini lucu nih. Jadi pas yang kemarinnya tadi dicerita juga kan Sesiong kan, yang tadi bagi beras itu kan. Jadi H-1 sebelum kita bagi beras itu kita malam kan Zoom dengan fungsional ya Sesiong ya. Itu malam hujan deras ya kan. Jadi rumah dingin, nyaman lah pokoknya Sesiong ya. Pas dibilang nggak ada kegiatan, waduh, hati udah tenang Sesiong. Udah besok pagi kun kau waktu sial lah ya kan, gaskan ya kan. Ya kan. Ternyata besoknya jam 6 pagi fungsional gaskan. Waduh, anisong kunnya wah Sesiong. Oh, tapi B ya. Wah, baru dilantik komite kan, harus komitmen lah. Masuk ya harus gaskan lah. Ya sudahlah dengan dengan tekad yang kuat ya seperti Along Sesiong ya, kita udah maju ya Sesiong ah, kok kayak bunte kok Sesiong, udah kau tempatnya wah siol, walang wajib lah bina, walang kan harus ambil berasing kan dari itu biara kan, dari biara kan walang kan baru itu yang biara yang tadi utara 2 itu kan walang harus pindahkan sebesar 52 beras lah pokoknya, sebesar
Ini masing-masing 5 kilo. Gua juga mikir, kita relawan lo udah dikit ya kan. Masa ke gang dalam satu-satu mau 2-3 jam lo repot lo. Tapi yang seperti yang kata Along Susyong bilang ya kan, setiap kita buat baik pasti ada yang uikuijina, ada yang penolong yang bantu kita. Ternyata dari dalam warga ya kan ada yang membantu menyiapkan gerobak ya buat kita ya. Jadi 2 kali bolak-balik udah selesai. Jadi ya seperti yang kata Along Susyong persis seperti yang Master bilang ya, dengan ada keyakinan, keuletan, keberanian, tidak ada yang tidak berhasil dilakukan di dunia. Jadi setiap ada berarti kan kita dikasih kesempatan ya Susyong ya, di kondisi iklim yang begini, Master kan selalu mengingatkan kita kita harus fokus ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu kita harus yongsin ya, mengerjakan sesuatu itu dengan yongsin. Jadi ya lebih kurang begitulah Susyong ya, tidak panjang lebar ya kan. Jadi setiap kita melakukan tuh kita jadikan cerita dan jadi inspirasi juga bagi relawan-relawan baru kita ya kan. Semoga bisa terinspirasi dari cerita-cerita lah ya Susyong ya, supaya keberlanjutan terus loh ini Susyong. Lebih kurang begitu Susyong. Kangen Tommy, Susyong. Setelah ini ya, setelah berbagi, memang dalam dunia cinta kasih suci ini segala sesuatu yang dilakukan dengan niat baik semua ada jalan keluarnya. Benar ya Amir Susyong? Luar biasa, Susyong. Jadi yang kita perlu yang kita ini Susyong ya, karena Tommy Susyong itu masih sangat muda. Ya, jadi dunia suci ini ya perlu yang muda-muda itu untuk meneruskannya, ya, meneruskan roda dharma, ya. Kangen ya, Susyong Suci. Oke, Susyong Suci kita kosakata. Silakan, Siap Pusat. Cảm ơn sư cô sang人开示，感恩师姑师伯，静思妙莲华熏法香与会Kosakata Shun Faxiang Bab 1 Pendahuluan Episode 61 Yu Zhu Fo Suo Zhi Zhong De Ben Menanamkan segala akar kebajikan di hadapan para Buddha. Hu Fa Xin niat pikiran untuk melindungi Dharma. Xiang Teng Shi penanggung jawab untuk pemeliharaan ruang kebaktian dan penyediaan benda-benda persembahan. Kan'en Shiku Shipo, 早上好。师兄师姐，大家请起立，请合掌，向佛及上人及三人心礼，问信，再问信，三问信，祝福大家，阿弥陀佛。阿弥陀佛，感恩师兄师姐们。 Tapi Amitofo, Susyong Suci, semua kangen ya setelah mengikuti acara Simpasiang pada malam ini ya. Kangen kepada sharing dari Indrawati Suci, Jangka Wijaya Susyong, Tommy Susyong, Novianti Suci, dan Velina Suci. Wan An semuanya, Ming Tian Jian, kangen. Kangen Amir Susyong dan Alung Susyong, kangen.